Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita ditemani oleh Kang Ihsan. Ya, Benar? benar. Ihsan Sofaturrahman. Ihsan Sofaturrahman dengan Instagramnya. @ihsansora. Nah, jadi karena kita sedang ditemani oleh Kang Ihsan, seorang pemuda yang sedang berproses, kita akan tanya nih kepada beliau, kira-kira apa persiapan Anda menghadapi event tahunan dari Allah ini? Apa yang dipersiapkan untuk bulan Ramadan ini gitu kan? Nah, itu. Untuk diri pribadi saya, mungkin yang pertama persiapan mental sih. Mentalnya apa maksudnya? Ya meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika nanti di bulan Ramadan kita udah terbiasa bahwa kita itu tingkat keimanan harus terus stabil gitu. Jadi harus belajar bagaimana cara mengontrol iman supaya stabil gitu. Nggak terlalu turun banget gitu tingkatan keimannya. Itu yang pertama, mental. Mungkin yang kedua masalah jiwa. Kalau terkait dengan bulan Ramadan, sebetulnya bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bukan betul tak? Betul. Sabar aman. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa yang telah Anda persiapkan menghadapi bulan Ramadan? Kan persiapannya yang pertama tadi Kan tadi definisi kan. tentang Karena iman. teman-teman kayak gini, kita tuh harus sedikit mewajarkan kan kalau yang belum punya istri tuh agak sedikit labil-labil Ya gitu Allah. gedenya. Nah, jadi ya gitulah. Terus. Yang kedua tadi kan terkait tentang persiapan fisik, mungkin lebih ke kan kalau belajar puasa mungkin awal-awal pasti kaget lah badan gitu kan. Jadi kalau bisa belajar puasa tuh Senin Kamis bagi yang menjalankan. Kata itu mah. Tamu nita kalau aku ada orang tuh dolim aja. Terus yang pertama berarti Senin Kamis. Emang eta mah kat mang. Ya sulit kan udah game bakal dikat itu. Terus Senin Kamis. Terus Gitu pokoknya supaya kita terbiasa dengan hawa-hawa kalau kita menahan lapar, jiwa kita menahan lapar gitu. Terus, jadi lebih mempersiapkan fisik dong gitu. fisik dan mental tadi. Oh, fisik dan mental. Mungkin sama target-target untuk bulan depan, untuk bulan Ramadan. Sawal. Target untuk Bulan Sawal masih ditutup. Kan bisa jadi kan, bener nggak? Bulan Sawal kan targetnya jomblo dong gitu. Bulan Ramadan, target bulan Ramadan, cuy. Oh, target bulan Dan Ramadan. saya ya udah tertata lah bulan Ramadan mau apa aja harus bisa targeting. Oke. Terus kayak gini nih. Sekarang kan kita udah nggak asing nih dengan kata hijrah. Ya? Ya nggak? Dengan kalimat hijrah nih. Yang jadi pertanyaan, ketika seorang pemuda hijrah atau seseorang yang sedang berproses, pastinya dia memiliki semangat yang menggebu-gebu dong untuk mengejar target lah. Bukan target nikah kan? Target ibadah kan? Okay. Target ibadah, walaupun nikah juga ibadah sih Kang sebenarnya. Jadi emang betul. Jadi nikah setelah Ramadan dulu. Oh, Ramadan dulu. Berarti setelah Ramadan baru Ramadan lagi tahun depan. Nah, jadi intinya gitu. Nah, kita kan udah nggak asing nih dengan nama hijrah kan ya. Kita udah nggak asing dengan nama hijrah. Kira-kira nih buat Akang pribadi bisa nggak gitu sedikitnya jelasin gitu kan ke kita gitu, jelasin ke kita agar kita mengerti hijrah itu kumaha sih kan gitu. Hijrah itu apa sih gitu. Karena bagi kita pribadi gitu, untuk saya pribadi memaknai hijrah nya ya pindah gitu. Ya pindah gitu, tapi ya secara pendapat Akang gitu, memaknai hijrah yang sekarang booming itu apa sih gitu kan? Bukan dari jomblo ke Itu juga hijrah. Oh, itu juga hijrah. Siapa? Terus jadi mana hijrah itu ada dua sih. Yang betul tadi mungkin perpindahan dari tempat satu ke tempat dua itu namanya hijrah juga. Tapi hijrah di sini untuk lebih memperbaiki diri gitu.
Jadi di mana kita setiap harinya melakukan perbaikan diri, berarti di sanalah kita lagi hijrah gitu. Jadi pengertian hijrah itu ya perbaikan diri gitu. Perbaikan. Hmm. Nah, jadi teman-teman semua, intinya persiapan untuk menuju bulan Ramadan itu dari Kang Isan yang pertama adalah fisik. Fisik yang dipersiapkan agar tidak kaget gitu. Yang biasanya kan makan banyak kan gitu kan, makan banyak sehingga menjadi agak berisi gitu kan, nggak gendut gitu, tapi berisi gitu kan. Terus one pack gitu kan, one pack gitu. Berarti ya kalau misalkan one pack kan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 adalah ranking yang paling bagus. Berarti one pack adalah paling bagus. Tubuh yang paling bagus. Rasul kan yang tanya sih. Jadi intinya yang pertama tadi fisik dong, fisik yang dimana kita persiapkan agar tidak kaget gitu. Yang biasanya makan terus kan, kayak aku tuh nggak gendut gitu, tapi cuman lupa aja gitu kalau aku tuh udah makan gitu kan. Iya kan? Aku tuh nggak gendut, cuman lupa aja kalau saya udah makan gitu kan. Terus yang keduanya itu mental. Kenapa mental? Karena banyak hal-hal yang harus kita maksimalkan, terkhususnya yang biasanya kita enak berselancar di sosial media gitu kan. Kita harus menahan nih. Jangan sampai amalan puasa kita itu berkurang, ya kan? Berkurang dari apa? Dari apa yang kita lihat gitu kan. Yang ngeliatin mantan gitu kan, jomblo jadi ngeliatin mantan gitu, atau ngeliatin dia ya gitu yang intinya kayak gitulah. Terus yang terakhir adalah target gitu. Apa targetnya? Kita buat perencanaan nah gitu, untuk jadi seperti apa. Ada kayak misalkan target value nih gitu kan, target nilainya gitu. Jadi bulan Ramadan kali ini tuh kita mau apa gitu. Jangan kayak Ramadan yang sebelumnya gitu. Kalau Ramadan sebelumnya one day one juz, berarti Ramadan kali ini one day 30 juz gitu kan ya. Atau one day 2 juz gitu, atau one day 1 juz plus 1 ayat gitu kan. Ada peningkatan gitu kan minimalnya gitu. Walaupun 1 ayat gitu kan. Intinya Ramadan kali ini jadikan sebagai Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan sebelumnya, dan jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terburuk bagi Ramadan esok gitu. Jadi kita maksimalkan hari ini gitu. Dan kita tadi sedikit menyinggung tentang fenomena hijrah. Definisi atau makna dari hijrah oleh Kang Isan, hijrah ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah hijrah perpindahan tempat gitu kan, dari hati yang ini gitu ke hati yang ini gitu kan. Itu perpindahan tempat toh, ya enggak? Memang sulit sih berbicara dengan orang yang gagal move on gitu. Enggak gagal move on sih Katikung. Itu salah. Jadi ini seperti itu. Makna yang kedua, hijrah itu yang tadinya dilakukan menjadi tidak dilakukan gitu. Yang tadinya tidak dilakukan menjadi dilakukan gitu. Intinya dari dari hitam ke putih gitu. Dari buruk menjadi baik gitu. Nah, itulah gitu. Jadi untuk teman-teman yang biasanya kayak misalkan dalam kesehariannya itu cuma ngingetin si dia gitu kan, cuma ingat si dia, padahal si dia juga belum tentu ingat sama Anda gitu. Lebih baik ingat sama Allah, yang pastinya ketika kita ingat dengan Allah, Allah akan ingat kepada kita gitu. Intinya gitu. Intinya pada kesempatan kali ini kita harus memaksimalkan peribadahan di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.